Buat kamu yang bingung mau angkut Rumenik, tonton video ini dulu sebelum kamu buang-buang koin dan kemakan hype. Halo semuanya, Rumenik kembali hadir di event terbaru Epic Bayern Munich. Ini kehadiran kedua setelah di akhir tahun lalu dia muncul di Epic Jerman dan kolaborasi Tsubasa. Di musim ini banyak ya pemain Epic yang muncul dua kali, versi negara dan versi klub. Secara pengalaman kalau dua kali muncul dalam satu musim maka statistiknya 11-12, mirip, bedanya cuma minor. Kita bisa contoh Gullit Belanda dan AC Milan baru-baru ini, Vigo Madrid dan Vigo Portugal, Pirlo AC Milan dan Pirlo Italia, dan sekarang Rumenik Jerman dan Rumenik Munchen. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama dari Rume yang mana yang terkuat. Jika kita bandingkan 4 Rume sebelumnya, perbandingannya tipis sebetulnya ya. Tapi sebelumnya spoiler terlebih dahulu, untuk statistik menyesuaikan racikan masing-masing dan yang kita bandingkan sesuai dengan racikan yang tercantum. Jadi kalau misalkan ada perbedaan dari racikan yang kamu punya, maka sebetulnya ada perbedaan di penambahan kemampuannya masing-masing. Jadi bisa saja berbeda dari yang kalian punya. Lanjut, kalau dibandingkan dari Rume 101 ya sampai 106 yang sekarang itu tentu ada peningkatan yang paling terlihat dari sisi kecepatan, kekuatan tendangan, dan lengkung. Dan kalau dibandingkan yang paling bagus yang mana, tentu Rume yang paling baru. Tapi kalau Rume Munchen terbaru dibandingkan dengan Rume Tsubasa atau Jerman ya sebetulnya 11-12 mirip kawan-kawan. Untuk versi Munchen ada penambahan di sisi dribble, tapi ada pengurangan juga di sisi heading, kecepatan, stamina. Tapi sebetulnya kalau dibandingkan secara overall itu sama. Bukan penambahan atau pengurangan yang signifikan, tapi masih bisa dibilang worth it. Kemudian yang kedua, Rume versus player phenomenal finishing. Jadi ada player-player yang sudah keluar ya secara skill memiliki phenomenal finishing. Jadi nanti kita bandingkan satu-satu siapa yang paling worth it. Yang pertama adalah Rume versus Totti. Rume di sini kalah di dribbling dan umpan. Buat apa ya striker mikirin dribbling dan umpan gitu? Yang penting kecepatan lari sama tendangannya tepat sasaran aja udah cukup. Dan Rume sebetulnya memang menang di bagian itu, kecepatan, penyelesaian, dan kesadaran menyerang. Jadi Rume untuk yang saat ini ya lebih baik daripada Totti AS Roma. Kemudian Rume versus Van Basten Belanda. Mayoritas skillnya memang menang Rume ya di segi apapun, contoh kecepatan, balance, physical contact, lengkung, dan sebagainya. Rume juga menang telak dari Van Basten. Lanjut, Rume versus Rafinha Showtime. Di sini Rume menang di sisi kecepatan, finishing, physical contact, heading, dan lompatan, membuat Rume lebih lengkap dan Rume lebih baik daripada Rafinha. Kalau versus Ronaldo Al Nassr, Rume menang dari sisi kecepatan dan balance. Rume lebih mematikan ya kalau punya jarak untuk berlari, tapi Ronaldo lebih lengkap karena lompatan dan headingnya di atas Rume. Tapi tetap ya, aspek speed ini untuk saat ini sangat berpengaruh. Jadi Rume untuk saat ini lebih baik daripada Ronaldo Al Nassr. Kalau Rume dibandingkan dengan Cantona Prancis, maka Cantona sangat baik di dribbling, kekuatan tendangan, dan staminanya, membuat dia lebih cocok ya jadi second striker atau attacking midfielder. Kalau untuk penyerang masih lebih baik Rume karena kesadaran menyerangnya 10 poin di atas Cantona. Jadi untuk saat ini Rume lebih baik daripada Cantona Prancis. Kemudian Rume versus Inzaghi Juve. Inzaghi menang di kesadaran menyerang ya, tertinggi dari siapapun center forward atau penyerang yang ada di statistik ini. Jadi pantas dia memang sering offside begitu karena pengen nyerang aja dia. Kemudian Inzaghi hanya kalah di bagian balance dan kecepatan dari Rume. Tapi buat aku memang Rume untuk saat ini jadi pilihan ya dibanding dengan Inzaghi karena dia punya kecepatan lebih baik daripada Inzaghi. Rume dibanding Romario. Romario sangat baik dari aspek dribbling, kecepatan, finishing, dan sebagainya. Rume cuma menang di bagian kontak fisik dan lompatan, sisanya mirip, tapi aku tetap pilih Rume ya, karena tingginya Rume itu 182 cm, sedangkan Romario hanya 169 cm. Masih lebih baik Rume dari sisi duel udara dan itu membuat Rume lebih lengkap sebagai penyerang. Rume versus Elber. Elber punya dribbling yang baik, tapi lagi-lagi ya kecepatan Rume lebih baik daripada Elber. Versus Vieri juga sama, mayoritas aspek biru, tapi tidak seefektif Rume, jadi Rume lebih baik juga daripada Vieri. Rume versus Gullit AC Milan, phenomenal finishing. Ya bagus Rume lah, karena Gullit terbaik adalah Gullit visionary pass. Kalau Gullit phenomenal finishing itu kayak balok beton yang ditaruh di depan gawang, keras tapi bukan jadi pembeda. Jadi kalau dibandingkan dengan Rume, ya pilih Rume kalau butuh striker. Gullit nggak tahu kenapa. Rume versus Batistuta Bansos. Mungkin sudah banyak ya orang-orang yang memilih Batistuta karena memiliki phenomenal finishing gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Rume ya, Rume masih menang di bagian speed, balance, stamina. Batistuta ini bagus tapi jadi target man aja kalau menurut aku. Jangan diajak lari atau kasih umpan terobosan dan berharap bisa adu sprint sama back-back lawan karena memang speednya Batistuta kurang gitu kalau dibandingkan dengan Rume. Jadi untuk saat ini Rume masih lebih bagus dari Batistuta. Rume versus Gareth Bale Madrid. Rume
kebanting sekali ya di aspek dribbling. Aspek lainnya seperti kecepatan dan fisik pun bisa dibilang sedikit unggul Bale, tapi karena kita bicara striker ya, maka Rume tetap lebih baik karena punya kesadaran menyerang lebih baik dan penyelesaian lebih baik. Tapi kembali lagi ya, Bale membanting Rume di aspek dribbling. Mengerikan Bale ini. Kemudian Rume versus Suarez. Suarez phenomenal finishing dong, bukan bullet header. Suarez salah satu yang terbaik ya saat ini, hanya kalah di bagian speed dan finishingnya, itu pun tipis gitu ya. Sisanya sudah sangat baik, tapi memang saat ini kecepatan masih jadi pembeda ya, maka Rume sedikit lebih baik daripada Suarez, sedikit. Rume versus Eto'o Barcelona. Nah, ini dia yang sering digadang-gadang menjadi penyerang terbaik menyandingkan Rume dan Eto'o. Kalau kita bandingkan, Rume itu kalah di speed dan staminanya, tapi Rume masih menang di sisi penyelesaian, placing kicking, dan balance. Jadi sebetulnya mereka tuh mirip ya, tapi aku sebetulnya pilih Rume karena secara overall lebih lengkap. Tapi Eto'o juga bagus karena staminanya beda 10 poin begitu. Nah, untuk stamina mungkin Rume bisa diakali dengan arahan menjadi target serangan. Jadi masih bisa dibandingkan lah sama kemampuan atau staminanya Eto'o kalau dikasih arahan menjadi target serangan. Jadi sorry Eto'o, kali ini Rume yang menang, tapi menangnya tipis sekali. Kesimpulannya, Rume adalah center forward salah satu yang terbaik saat ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah worth it untuk gacha atau tidak? Kita lihat dari sisi pack. Jadi sebetulnya worth it sekali ya kalau kamu sedang membangun squad Munchen, karena di pack ini ada 3 pemain epic Munchen semua. Skillnya bagus-bagus juga, phenomenal finishing dan momentum dribbling. Demichelis salah satu back yang kokoh, minusnya di kecepatan aja. Hoen juga punya dribble dan kecepatan plus balance-nya juga sangat baik. Kalau dari aku pribadi malah lebih tertarik Hoen karena Hoen menurut aku bagus juga di sini. Dari sisi Rumenya sendiri, dia adalah salah satu center forward atau penyerang terbaik saat ini ya. Jadi layak untuk dimiliki. Tapi dengan catatan yang pertama, kamu belum punya epic top center forward seperti Eto'o atau Suarez. Yang kedua, koin kamu siap dibuang dalam tanda kutip untuk coba gacha Rume. Kalau dua hal itu aman, maka sebetulnya Rume yang ini masih worth it. Tapi kalau sudah punya Eto'o dan koin mungkin cuma 50, ya jangan top. Pakai aja Eto'o-nya, tunggu tahun depan. Nanti juga akan muncul Rume yang lebih keren, mungkin gimmicknya akan berubah dan sebagainya. Kenapa? Karena tiap tahun pasti ratingnya naik, gimmicknya juga nambah. Yang dulunya single booster sekarang jadi double booster. Mungkin nanti akan ada 2 special skill seperti phenomenal finishing plus momentum dribbling. Kalau misalkan Rumenya punya 2 special skill kan lebih baik itu ya. Contohnya Gullit, kita punya gambaran ya bahwa di sini ada beberapa fotonya sama tapi ratingnya beda, anjir. Ya ini jadi gambaran ya, kalau misalkan nggak dapat pemainnya tahun ini nggak masalah, karena tahun depan pasti akan lebih baik begitu. Walaupun gambarnya sama, emang Konami. Kemudian kesimpulannya, ini kesempatan kedua untuk angkut Rummenigge di sisa musim ini. Jadi silahkan angkut kalau kamu belum punya striker tier S seperti Eto'o atau Suarez. Tapi kalau kamu sudah punya, saran aku skip aja, karena di akhir musim biasanya akan ada gebrakan baru seperti Epic Messi Big Time UCL 2011 yang udah digebor-gembor sana sini tapi nggak muncul-muncul. Dan kalau ternyata berhasil muncul, Messi tersebut memiliki rating tembus 110, misalkan punya double special skill juga, contoh phenomenal finishing, momentum dribbling gitu ya, dan diplotting sebagai center forward atau penyerang, ya menurut aku mending gacha Messi daripada ngambil Rummenigge sekarang, karena pasti jaminan itu akan jadi kartu terkuat karena Messi brand ambassador. Mungkin seperti itu teman-teman, aku Yuda, sales Konami.